Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku akan membahas tentang beasiswa-beasiswa yang bisa kalian dapatkan ketika menempuh pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Stay tune. Beasiswa unggulan. Mungkin beberapa dari kalian udah mengetahui nih mengenai beasiswa ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu, beasiswa unggulan ini adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia atau pihak lain berdasarkan atas kesepakatan kerjasama kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih. Nah, beasiswa unggulan sendiri ada 3 jenisnya, yaitu ada beasiswa unggulan masyarakat berprestasi, lalu ada beasiswa unggulan 3T, lalu ada juga beasiswa unggulan pegawai Kemendikbud. Dan untuk beasiswa unggulan sendiri bukan hanya untuk mahasiswa S1, tetapi bisa juga untuk mahasiswa S2 maupun S3 guys. Dan untuk situs resminya kalian bisa klik link di deskripsi ya guys. Ini situs resminya. Kalian nanti kalau misalnya mau daftar kalian di sini. Oke guys, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut nih mengenai beasiswa unggulan, kalian bisa datengin di website aku yang udah aku sertakan di link deskripsi ya guys. Di sini aku menjelasin tentang apa sih beasiswa unggulan, bagaimana persyaratannya, lalu tanggal berapa, apa aja persyaratan untuk S1, S2, dan S3. Karena yang harus kalian ketahui bahwasanya untuk mahasiswa S1, S2, S3 untuk mendapatkan beasiswa ini berbeda-beda. Untuk tahun kemarin sendiri pendaftarannya itu dari 17 Juli sampai 9 Agustus 2019 dan deadline-nya 9 Agustus 2019. Dan misalnya kalau ada yang nanya, apa aja sih yang akan kita dapetin kalau misalnya kita keterima beasiswa ini? Oke, yang pertama, yang akan kita dapetin sendiri adalah biaya pendidikan, lalu biaya hidup, lalu ada biaya buku. Biaya pendidikan sendiri adalah biaya untuk membayar UKT kita, yaitu kalau nggak salah, kenapa di situ tulisannya 6 semester? Karena seingat aku, kalau nggak salah, aku lupa ingat nih guys, kita maksimal atau minimal gitu loh menempuh pendidikan, artinya kita sudah diterima di suatu perguruan tinggi negeri atau swasta gitu, minimal tuh semester 2 atau maksimal semester 2 gitu loh. Jadi kita cuma dapat dari mulai semester 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Dan kita kali guys, misalnya UKT kalian 3.750.000, kita kali 6 kali 3.750.000, kita dibebasin biaya 22.500, kita dapat biaya dari beasiswa unggulan itu segitu. Lalu kita juga akan mendapatkan biaya hidup 6 semester dikali 6 bulan, satu semesternya 6 bulan, jadi ada 36 bulan. Satu bulannya kita dikasih 1.417.000 dan kita dapatnya 51.030.000. Dan kita juga akan mendapatkan biaya buku selama 3 tahun, yaitu kita tinggal kali 1 juta kali 850, dapatnya 5.550.000. Dan kalau di total guys, bukan main, mencapai 79.080.000. Dan ini semua tergantung UKT-nya, tergantung. Dan untuk poin nomor 2 dan 3 itu juga tergantung guys, tergantung dengan undang-undang yang berlaku gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kebijakan tentang menambah atau menurunkan biaya hidup dan biaya buku untuk beasiswa unggulan, ya tergantung lagi gitu loh, akan berubah gitu. Kenapa beasiswa unggulan ini banyak banyak diincar oleh orang? Karena itu tadi, beasiswa ini tuh memang kalau misalnya lo dapat beasiswa ini tuh memang sejahtera hidup lo gitu loh. Apalagi kalau misalnya lo bisa hemat hidup dan lo bisa buka usaha gitu, lo bakal sukses melalui beasiswa ini guys. Karena bukan cuma itu aja, di lain positifnya juga, kalau misalnya aku dapat info dari teman aku, salah satu teman aku yang dapat beasiswa ini nih, kita harus tanda tangan kontrak. Di sana kita akan menandatangani kontrak dengan kesepakatan, misalnya kita membuat kesepakatan nilai kita nggak boleh turun, misalnya 3,5, nggak boleh di bawah 3,5 IPK-nya. Dan kalau misalnya kita udah di bawah itu, kemungkinan
hal terburuknya kita harus mengganti semua fasilitas-fasilitas yang udah diberikan. Oke guys, selamat berjuang untuk mendapatkan beasiswa ini. Next. Oke guys, selanjutnya KJMU. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang mengetahui tentang beasiswa ini. KJMU sendiri merupakan kesingkatan dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan ini merupakan program pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi calon atau mahasiswa perguruan tinggi negeri dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. KJMU ini merupakan salah satu beasiswa yang ada di Unsika ini guys. Gimana sih persyaratan-persyaratannya ini? Nah, untuk alur pendataannya sendiri atau mekanisme pendataan KJMU Plus dan KJMU itu ada 7 guys. Yang pertama kita pendaftaran penginputan, dan kedua visitasi dan verifikasi, ketiga rekomendasi SKTM ke PTSP, keempat persetujuan kepala sekolah, yang kelima verifikasi dinas pendidikan, yang keenam persetujuan kepala dinas pendidikan, dan yang ketujuh pembuatan keputusan gubernur penerima KJP Plus dan KJMU. Nah, ini untuk tahap 1 guys. Biasanya setahu aku ada tahap 2. Dan untuk situs resminya ada di sini. Aku udah sertakan link situs resmi ini di link deskripsi video ya guys. Seperti beasiswa-beasiswa lainnya, sudah aku sertakan semua di deskripsi video ini. Nah, di situs resmi ini kalian bisa mengetahui nih secara resmi kapan pendaftarannya, lalu persyaratannya apa aja. Dan di sini juga kamu akan mengetahui tentang alur pendataan KJMU-nya. Dan di sini kalian bisa juga melihat daftar perguruan tinggi negeri yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Nah, apakah PTS bisa? Ternyata PTS bisa guys. Di sini dijelaskan daftar perguruan tinggi swasta PTS yang memiliki akreditasi A baik lembaga maupun program studi. Nah, di sini untuk di Unsika sendiri penerima KJMU itu lumayan banyak, dan kita juga punya komunitasnya di namanya Forum KJMU Unsika. Kalian bisa search di IG-nya. Di sini juga menjelaskan kayak verifikasi data calon penerima dan lain sebagainya gitu. Ada informasi-informasi. Nah, dan ini di IG-nya guys. Ada apa ya? Ada info-info tentang pendaftaran penerimaan KJMU juga nih. So, silakan daftar bagi kalian yang merasa memenuhi persyaratan ini guys, karena lumayan juga kan, bisa membantu biaya pendidikan kalian. Next, beasiswa bidik misi. Bidik misi menggapai asa memutus mata rantai kemiskinan. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui tentang beasiswa ini. Beasiswa bidik misi sendiri merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Nah, jadi beasiswa bidik misi ini ditawarkan bagi calon mahasiswa guys, karena setahu aku bidik misi ini didaftari pas kita masih SMA. Jadi pendaftarannya pas masih SMA. Bidik misi sendiri di Unsika memiliki perkumpulannya, yaitu sebuah forum mahasiswa bidik misi Unsika. Nah, di sini kita bisa melihat program-program bidik misi itu apa aja sih. Ada musang atau musyawarah agung, lalu ada meswil, musyawarah wilayah, ada program-program unggulan seperti Bina Desa, Jumadiksi, Desnatalis, dan lain sebagainya. Untuk kalian yang kepo tentang bidik misi, kalian bisa search di sini. Nah, untuk situs resminya sendiri, kalian bisa kunjungin halamannya di sini, atau kalian bisa klik link deskripsi karena sudah aku cantumin juga untuk bidik misi ini. Nah, di sini kalian melakukan pendaftaran dan lain sebagainya, mau mendaftar sendiri atau dari sekolah kayak gitu. Nah, ini untuk tahun lalu, dan rencananya guys, bidik misi ini akan diubah menjadi Kartu Indonesia Pintar. Exactly, walaupun namanya beda, tapi tetap aja sebenarnya Kartu Indonesia Pintar ini sama seperti bidik misi.
kemarin tujuan utama bidik misi adalah membantu putra-putri bangsa Indonesia yang memiliki perekonomian yang rendah namun memiliki potensi. Dan ini alur pendaftaran untuk beasiswa bidik misi. Beasiswa Karawang Cerdas nih kepada para calon penerima beasiswa mahasiswa dan siswa SMA dan SMK harap mengisi data rekening di link yang sudah kami sediakan. Oke, selanjutnya beasiswa Karawang Cerdas. Nah, jadi beasiswa Karawang Cerdas ini adalah beasiswa untuk membantu mahasiswa yang berprestasi yang ada di Karawang. Nah, untuk saat ini sendiri untuk tahun kemarin jumlah penerima beasiswa Karawang Cerdas itu sekitar kurang lebih 898. Karawang Cerdas sendiri memiliki 3 jenisnya, yaitu berdasarkan KETM atau keterangan ekonomi tidak mampu, berdasarkan prestasi, dan juga berdasarkan PNS. Nah, ini dia guys, ini situs resminya bagi kalian yang ingin mendaftar beasiswa Karawang Cerdas, dan ini udah aku sertain di link deskripsi ya guys. Ini persyaratan beasiswa mahasiswanya. Ini persyaratannya ada 3 jenis. Persyaratan jalur keluarga ekonomi tidak mampu atau KETM, lalu jalur prestasi, dan juga jalur PNS, beasiswa jalur PNS. Jadi ada 3 jenis ya guys beasiswa. So bagi kalian yang memenuhi persyaratan ini dan kalian tinggal di Karawang atau berdomisili di Karawang, bisa nih untuk mendaftar beasiswa ini. Action. Oke guys, selanjutnya beasiswa Jabar Future Leaders Scholarship atau beasiswa Pemprov Jawa Barat. Ini dikhususkan untuk S1, S2, dan S3. Apa sih beasiswa Provinsi Jawa Barat? Oke, jadi beasiswa Pemprov Jabar ini diberikan kepada mahasiswa warga Jawa Barat. Nih, bagi warga Jawa Barat yang sedang menempuh pendidikan di Unsika bisa nih mencoba mendaftarkan ini. Ini untuk persyaratan untuk kalian yang ingin mengambil beasiswa ini, karena ini khusus untuk warga Jawa Barat guys. Nih, warga Jawa Barat dibuktikan dengan KK dan KTP, SKHU, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri guys. Oh, ternyata beasiswa Provinsi Jawa Barat ini bisa untuk D3, D4, S1, S2, S3, PTN, dan PTS di Jawa Barat, termasuk Unsika ya guys. Dan ini alur skema beasiswa prestasi akademis Jawa Barat Future Leader 2019, dan ini alur pendaftarannya. Oke guys, dan ini situs resmi Jabar Future Leader Scholarship. Kalian bisa lihat sendiri, dan link ini udah aku sertain di link deskripsi ya guys. Dan di situs resmi ini kalian akan menemukan bagaimana cara pendaftarannya dan jenis beasiswa sendiri, karena jenis beasiswa Pemprov Jawa Barat sendiri ada 2, yaitu berdasarkan prestasi akademis dan berdasarkan prestasi non akademis. Di sini kalian bisa lihat sendiri ini untuk jadwal tahun kemarin, karena untuk tahun 2020 sendiri nggak bakal jauh dari tanggal-tanggal ini. Jadi kalau kalian berminat tentang beasiswa ini, kalian bisa kepoin websitenya. Dan di Unsika sendiri udah ada penerima beasiswa ini guys. Jadi bagi kalian yang warga Jawa Barat dan kalian memenuhi persyaratan ini, kenapa tidak untuk mendaftar? Kan lumayan untuk membantu biaya pendidikan kalian. Oke, next. Beasiswa Dataprin. Nah, beasiswa Dataprin merupakan beasiswa yang bertujuan agar dapat meringankan biaya pendidikan sekaligus mendorong penerima beasiswa lebih berprestasi. Nah, untuk persyaratan beasiswa Dataprin sendiri yang utama itu ada esai guys biasanya, dan kita harus memiliki kupon Dataprin. Nah, di sini kita sertain nanti pas daftar guys.
nih beasiswa data print ya guys. Dan ini situs resminya guys. Nih di sini kalian bisa tahu nih jalur pendaftaran periode satunya itu dari 7 Januari sampai 15 Mei 2020 nih. Bagi kalian yang berminat masih ada waktunya nih. Dan pengumumannya itu tanggal 10 Juli 2020. Dan untuk pendaftaran periode 2-nya dari 1 Juli sampai 19 Desember 2020 dan pengumumannya tanggal 10 Januari 2021. Dan ini jumlah penerima beasiswanya guys. Untuk periode 1 untuk 1 juta sendiri untuk 10 orang, dan untuk 700.000 itu 15 orang, dan untuk 400.000 itu 225 orang. Dan di sini juga kalian bakal tahu nih, di sini cara mendaftar beasiswa data print. Ini ada YouTube-nya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke guys, bagi kalian yang minat tentang beasiswa ini, kalian bisa langsung kunjungi halamannya di sini. Next. Beasiswa PT Pindo Daily Palm and Paper Mills Indonesia. Nah, kalian bisa dapetin nih beasiswanya. Karena dulu itu nih pada tanggal Rabu 16 Maret 2006 nih tempat Karawang. Nah, di sini. Dan kalian bisa dapetin beasiswa ini juga. Tapi kayaknya ini udah lama ya. Dan aku nggak tahu nih masih kerja sama nggak sama Unsika gitu. Kalian bisa search aja. Soalnya aku dapat informasi beasiswa ini dari situs resminya Unsika. Di sini dijelaskan bahwasanya PT Pindo Daily ada, dan PT Pindo Daily ini memberikan beasiswa. Dan aku udah coba cari di Google tentang beasiswa PT Pindo Daily, tapi nggak ada, dan aku cuma nemuin PT-nya aja. Dan mungkin kalian bisa mencari informasinya di ruang pandu di Unsika kali ya guys. Maaf ya guys, nggak lengkap informasinya. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu beasiswa Bank Indonesia guys. Ini beasiswa Bank Indonesia dan baru tahun kemarin kalau nggak salah ya, tahun 2019 nih, baru tahun kemarin dia bekerja sama dengan Unsika kalau nggak salah ya guys. Dan beasiswa Bank Indonesia ini merupakan beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi mahasiswa jenjang sarjana S1 di berbagai perguruan tinggi, salah satunya adalah Unsika. Dan ini mencakup dukungan biaya pendidikan, tunjangan, dan lain sebagainya. Dan ini program-program studi yang bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Ada periodenya ini ya guys, bisa baca sendiri di situ. Dan untuk ini persyaratannya, kriteria, skema regulernya ya guys. Oke, dan ini situs resminya. Aku udah nyertain juga alamatnya di link deskripsi ya guys. Nah, di sini beasiswa Bank Indonesia itu ada 2 jalurnya. Ada beasiswa reguler dan ada beasiswa unggulan. Di Unsika sendiri kita punya himpunannya atau komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Untuk informasinya kalian bisa kepoin sendiri ya guys. Kalau kalian berminat silahkan daftar ya guys. Oke, next. Oke guys, selanjutnya itu beasiswa pertanian, yaitu khusus Fakultas Pertanian dari Pemkab Karawang. Nah ini, dan aku udah cari juga tentang beasiswa khusus Fakultas Pertanian ini, tapi nggak ketemu juga guys. Mungkin kalian juga bisa tanya ke ruang pandu. Oke, selanjutnya yaitu beasiswa Yayasan Toyota dan Astra dari Yayasan Toyota dan Astra. Nah ini juga jejaknya pernah bekerja sama dengan Unsika, yaitu dengan memberikan beasiswa bagi para mahasiswanya. Selain itu di situs resminya Unsika juga kita ada beasiswa BBA ya, BBA nih, ada beasiswa BBA, lalu Pemprov tadi udah dijelasin. Selain itu di situs resmi Unsika juga kita bisa nemuin untuk beasiswa bantuan tugas akhir, yaitu untuk S1, S2, dan S3. Nah ini persyaratannya
kalian bisa lihat sendiri di situs resminya Unsika atau bertanya langsung ke ruang pandu. Dan ini persyaratan beasiswa tugas akhir guys. Nah ini oke, selain itu di situs resmi Unsika juga ada yang terlupakan, yaitu ada beasiswa Unsika dari Unsika. Nah ini setahu aku ya guys, kalau nggak salah beasiswa Unsika dari Unsika ini dikhususkan untuk para pegawai di Unsika. Jadi bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan, jadi Unsika juga menyediakan. Kalau kalian juga berminat tentang beasiswa ini, kalian bisa tanya juga ya ke ruang pandu, karena sekarang sedang ada virus ya guys, virus corona. Jadi pelayanan ruang pandunya juga melalui online, dan nanti aku akan sertain informasi mengenai ruang pandunya. Oke guys, mungkin itu aja. Guys, semoga kalian berhasil untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa yang sudah aku jelasin di sebelum-sebelumnya. Semoga pendidikan kalian berhasil juga. Dan kalau misalnya kita ada niat ya guys, menurut aku kan biaya bukan suatu penghalang. Asal ada niat, kalau kita ada niat pasti kita akan berusaha gitu loh, akan berusaha untuk menggapai pendidikan yang kita inginkan gitu. So jangan putus asa guys. Good luck and see you next time. Bye bye.